Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai Poisson dan most powerful test. Kelompok 4 ini terdiri atas 4 orang, Elda Urbani Rosa dengan NIM akhir 016, Andika Priyatama NIM akhir 025, Firdayanti Diah Permatasari NIM akhir 033, dan saya Ineova NIM akhir 060. Untuk materi pertama mengenai Poisson. Kalau yang pertama adalah write the number of the chocolate chips in a certain type of cookie follow a Poisson distribution. We want the probability that the cookie of this type contains at least 2 chocolates drop to be greater than 0.99. Find the smallest value of the mean that the distribution can take. Give your answer to the nearest 10. Nah, tadi di soal diketahui adalah variabel acaknya adalah jumlah kepingan coklat. Nah, kita misalkan bahwa X itu adalah variabel acak yang mewakili jumlah kepingan coklat dalam suatu jenis kue tertentu, di mana X ini berdistribusi Poisson mu. Karena X ini berdistribusi Poisson dengan parameter mu, maka PDF dari si X ini adalah E pangkat mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial dengan X-nya 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, nilai rata-rata dari distribusi Poisson ini adalah mu. Nah, pada soal juga disebutkan bahwa probabilitas paling sedikit terdapat 2 keping coklat dalam jenis kue tertentu itu adalah setidaknya 0,99. Nah, probabilitasnya itu dapat ditulis seperti ini. Probabilitas untuk X besar sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang probabilitas X kecil 2 sama dengan 1 dikurang probabilitas X kecil sama dengan 1. Dengan menggunakan PMF atau probability mass function, maka kita dapat memperoleh probabilitas individunya. Yang pertama untuk X sama dengan 0 diperoleh hasilnya adalah E pangkat min mu, dan untuk X sama dengan 1 probabilitasnya adalah mu dikali E pangkat min mu, di mana persamaan ini bisa kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya sehingga diperoleh bahwa probabilitas X besar sama dengan 2 itu adalah 1 dikurang E pangkat min mu dikali 1 plus mu. Nah, tadi pada soal juga disebutkan bahwa probabilitasnya adalah setidaknya 0,99, sehingga 1 dikurang E pangkat min mu dikali 1 ditambah mu itu besar sama dengan 0,99. Setelah dipindah ruas, hasil akhirnya adalah 0,01 besar sama dengan E pangkat min mu dikali 1 plus mu. Kita perlu menghilangkan X ini, terus kita harus mengalihkan kedua ruas dengan len, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah mu dikurang len 1 plus mu ditambah len 0,01 besar sama dengan 0. Karena persamaan itu bukan merupakan persamaan linier, tapi kita perlu mencari min terkecilnya, sehingga kita bisa menggunakan metode numerik seperti Newton-Raphson untuk menemukan titik estimasi yang baik untuk mencari solusi dari nilai min tersebut. Menggunakan metode Newton-Raphson ini digunakan rumus X untuk n plus 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi fxn xn, di mana x ini kita misalkan dengan mu. Maka untuk f mu n-nya itu adalah mu dikurang len 1 plus mu ditambah len 0,01. Dan f aksen mu n-nya adalah turunan dari f mu n dengan hasilnya adalah 1 dikurang 1 per 1 plus mu. Setelah itu bisa dilakukan iterasi menggunakan rumus Newton-Raphson ini sampai mencari min terkecilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari sini juga sudah terlihat bahwa setelah titik 6,63835 setelah diteruskan iterasinya akan tetap sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai min terkecil dari distribusi ini adalah 6,63835. Baik, selanjutnya soal kedua yaitu materi Poisson. Misalkan program sebuah komputer akan membuat rata-rata 3 kesalahan per 400 kata dalam terjemahan. Misalkan kita secara acak memilih bagian 1200 kata yang diterjemahkan oleh program ini. Dengan asumsi distribusi Poisson berlaku,
A. Tentukan probabilitas bahwa tidak ada kesalahan yang akan ditemukan. B. Hitung probabilitas bahwa lebih dari 14 kesalahan yang akan ditemukan. C. Temukan probabilitas bahwa kurang dari 9 kesalahan yang akan ditemukan. Nah, di dalam soal diketahui lambda sama dengan 3 merupakan kesalahan per 400 kata atau error. Lalu T sama dengan 1200 per 400 sama dengan 3 dalam 1200 kata. Mu sama dengan lambda kali T sama dengan 3 kali 3 didapatkan hasil 9. Untuk jawaban poin A, probabilitas bahwa tidak ada kesalahan yang akan ditemukan, saya di sini menggunakan dua perhitungan, yaitu perhitungan manual dan perhitungan menggunakan Excel. Nah, untuk yang perhitungan manual, didapatkan ini menggunakan rumus Px sama dengan E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial. Nah, untuk X-nya sendiri sama dengan 0 karena di dalam poin 1 ini diminta untuk tidak ada kesalahan, sehingga X sama dengan 0. Bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu P 0 sama dengan E pangkat min 9 kali 9 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan 1,2 pangkat min 4 kali 1 per 1 didapatkan hasil 0,00012. Untuk perhitungan Excel sendiri menggunakan rumus Poisson titik dis kurung X titik koma min titik koma kumulatif. Nah, untuk kumulatif sendiri bisa tertera 0 atau 1 yang merupakan pilihan yang digunakan untuk distribusi kumulatif atau tidak. Nah, jika mencari peluang tepat atau sama dengan bisa menggunakan 0 dan jika mencari peluang kumulatif bisa menggunakan 1. Nah, karena tadi kita X sama dengan 0 sehingga bisa memakai kumulatif 0. Karena mencari peluang tepat atau sama dengan. Langsung bisa dimasukkan ke dalam Excel. Di dalam rumus ini, X-nya pakai 0, min 9, kumulatifnya 0. Didapatkan hasil 0,00012. Untuk kesimpulan, jadi probabilitas bahwa tidak ada kesalahan yang akan ditemukan dalam terjemahan adalah 0,00012. Nah, untuk perhitungan manual dan perhitungan Excel-nya sama. Selanjutnya, untuk poin B, probabilitas bahwa lebih dari 14 kesalahan yang akan ditemukan. Untuk perhitungan manual, P, X lebih dari 14 sama dengan 1 min P, X kurang dari 14, karena di dalam soal ini diminta lebih dari 14, sehingga di sini tertera P, X lebih dari 14 sama dengan 1 min P, X kurang dari sama dengan 14. Dikarenakan di sini merupakan tanda lebih dari, sehingga di sini tertera 1 min P, X dan tandanya dirubah menjadi kurang dari sama dengan 14. Sama dengan 1 min P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 sampai ditambah P14. Karena tadi dimintanya lebih dari 14. Sama dengan 1 min, nah ini rumus yang tadi pertama, Px, E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial. Nah, karena di sini X-nya sama dengan 0, bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus, dan mu-nya di sini 9, plus E pangkat min 9 dikali 9 pangkat 1 per 1 faktorial, ditambah E pangkat min 9 dikali 9 pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah E pangkat min 9 dikali 9 pangkat 3 per 3 faktorial, sampai ditambah ke E pangkat min 9 kali 9 pangkat 14 per 14 faktorial. Didapatkan hasil 1 min, nah di sini E-nya saya keluarkan, E pangkat min 9-nya saya keluarkan, jadi seperti ini, 1 min E pangkat min 9 kurung 1 per 0 faktorial ditambah 9 per 1 faktorial ditambah 9 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 9 pangkat 3 per 3 faktorial sampai 9 ditambah 9 pangkat 14 per 14 faktorial. Sama dengan 1 min E pangkat min 9 plus,
kurung 1 tambah 9 tambah 40,5 ditambah 121,5 ditambah 273,375 dan seterusnya sampai ditambah 262,4139. Ini hasil perhitungan dari yang ini 1 per 0 faktorial ditambah 9 per 1 faktorial dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasil seperti ini dan selanjutnya 1 min E pangkat min 9. Nah, 767,0788 ini hasil pertambahan dari ini. Lalu sama dengan 1 min 0,9585 sama dengan 0,0415. Ini menggunakan Excel, menggunakan rumus Poisson.dis kurung X titik koma min titik koma kumulatif. Nah, di sini X-nya 14, min-nya 9, dan kumulatifnya 1. Mengapa menggunakan 1? Karena peluang kumulatif. Dan didapatkan hasil 0,95853. Nah, karena tadi lebih dari, jadi menggunakan rumus 1 min hasil dari ini, dan didapatkan hasil 0,04147. Untuk kesimpulan, jadi probabilitas bahwa lebih dari 14 kesalahan yang akan ditemukan dalam terjemah adalah 0,0415. Nah, untuk hasil perhitungan manual dengan Excel-nya sama. Selanjutnya, poin C, probabilitas bahwa kurang dari 9 kesalahan yang akan ditemukan. Nah, untuk perhitungan manualnya, P, X kurang dari sama dengan 8, sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 ditambah P6 ditambah P7 ditambah P8. Nah, karena ini kurang dari 9 kesalahan sehingga X-nya ini kurang dari sama dengan 8. Sama dengan E pangkat min 9 kali 9 pangkat 0 per 0 faktorial plus E pangkat min 9 kali 9 pangkat 1 per 1 faktorial dan seterusnya sampai E pangkat min 9 kali 9 pangkat 8 per 8 faktorial. Sama dengan, nah ini sama, ini E-nya, E pangkat min 9-nya saya keluarkan. Nah, lalu ini saya kurung, jadi 1 per 0 faktorial ditambah 9 per 1 faktorial ditambah 9 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 9 pangkat 3 per 3 faktorial sampai 9 pangkat 8 per 8 faktorial. Sama dengan E pangkat min 9 kurung 1 tambah 9 ditambah 40,5 ditambah 121,5 ditambah 273,375 dan seterusnya sampai ditambah 1067,6270. Sama dengan E pangkat min 9. Nah, untuk E pangkat 9-nya ini masih sama. Untuk E pangkat min 9-nya ini masih sama. Dan untuk total dari ini merupakan 3692,1913. Lalu dia dapatkan hasil 0,4556. Nah, untuk perhitungan Excel-nya, rumusnya Poisson.dis kurung X titik koma min titik koma kumulatif. Nah, untuk X-nya sendiri 8, untuk min-nya sendiri 9, dan kumulatifnya 1 karena ini merupakan peluang kumulatif. Didapatkan hasil 0,45565. Jadi untuk kesimpulannya, probabilitas bahwa kurang dari 9 kesalahan akan ditemukan dalam terjemahan adalah 0,4556. Nah, untuk perhitungan Excel dan manualnya juga sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi terkait MPTest atau Most Powerful Test. Langsung saja, untuk soal yang pertama adalah consider a distribution with PDF fx, theta, yaitu theta dikali x pangkat theta min 1 untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 1 dan 0 untuk nilai x yang lainnya. Pertanyaannya di sini untuk yang poin A adalah does on a random sample of size n sama dengan 1 atau untuk sampel acak dengan jumlah sampelnya ukurannya n sama dengan 1, find the most powerful test untuk hipotesis H0 yaitu theta sama dengan 1 dan hipotesis alternatifnya atau H1 theta sama dengan 2 dengan nilai alfa adalah 0,05. Kemudian untuk yang poin B adalah compute the power of the test in point A
for the alternative theta sama dengan 2, atau kita disuruh untuk mencari power of the test untuk poin A dengan nilai tetanya sama dengan 2. Langsung saja untuk penyelesaian soal yang pertama, untuk yang poin A, di sini untuk mencari most powerful test, artinya kita ingin mencari daerah tolak H0. Nah, daerah tolak H0-nya di sini kita akan menggunakan Neyman-Pearson lemma. Kita akan mencari daerah tolak H0 yang menyebabkan uji hipotesis ini menjadi uji yang most powerful atau MPTest dengan ukuran sampelnya adalah N sama dengan 1. Kemudian di sini untuk Neyman-Pearson lemma rumusnya dapat dilihat yaitu C sama dengan himpunan titik-titik daerah kritis di mana X elemen bilangan real dengan syarat L theta 0, X per L theta 1, X kurang dari sama dengan K. Nah, jadi untuk L theta 0, X dan L theta 1, X ini merupakan sigma perkalian dari PDF yang diketahui di soal. Tetapi karena untuk soal ini tadi sudah diketahui bahwa the sample size atau N-nya itu adalah sama dengan 1, sehingga nanti hasil sigma perkaliannya itu adalah nilai PDF-nya sendiri, tetapi kita sesuaikan dengan mengganti parameter tetanya menjadi theta 0 dan theta 1, seperti yang ada di rumus ini. Kemudian lanjut, di sini adalah X elemen bilangan real dengan syarat kita masukkan rumus dari PDF yang diketahui di soal, yaitu theta 0 dikali X pangkat theta 0 min 1 dibagi theta 1 dikali X pangkat theta 1 min 1 kurang dari sama dengan K. Lanjut, di sini X elemen bilangan real, untuk theta 0 dan theta 1-nya tinggal kita substitusikan seperti yang diketahui pada soal. Di hipotesisnya tadi kan sudah diketahui ya, bahwasanya H0 itu theta sama dengan 1 dan H1-nya theta sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan theta 0-nya di sini 1 dikali X pangkat 1 min 1 dibagi 2 dikali X pangkat 2 min 1 kurang dari sama dengan K. Lanjut, di sini ada X elemen bilangan real. Di sini X pangkat 1 min 1 hasilnya adalah X pangkat 0, X pangkat 0 hasilnya 1, sehingga 1 kali 1 tetap 1. Untuk penyebutnya, 2 dikali X pangkat 2 min 1, X pangkat 2 min 1 adalah X pangkat 1 hasilnya tetap X, sehingga menjadi 1 per 2X kurang dari sama dengan K. Lanjut, di sini X elemen bilangan real dengan syarat ini 2X-nya kita pindah ruas ke kanan, sehingga nanti tandanya juga akan berubah menjadi 2X lebih dari sama dengan 1 per K. Kemudian kita jadikan dalam bentuk X, artinya 2-nya pindah, menjadi X elemen bilangan real dengan syarat X lebih dari sama dengan 1 per 2K. Maka ini adalah daerah most powerful test atau daerah kritis ujinya. Kita dapatkan di sini the most powerful or best test is of the form kita reject H0 jika X lebih dari sama dengan 1 per 2K atau tolak H0 jika X lebih dari sama dengan 1 per 2K. Jadi ini adalah uji dengan daerah kritis ini adalah uji yang most powerful test untuk hipotesis yang terdapat di soal. Nah, kemudian di sini kan ini masih dalam satu bentuk yang belum konstan ya, masih ada variabel K-nya. Tetapi tadi di soal sudah diketahui bahwa nilai alfanya itu adalah 0,05. Nah, karena sudah diketahui, dari sini kita bisa mencari berapa sih nilai 1 per 2K-nya ini. Nah, di sini lalu langsung saja kita masukkan alfa sama dengan 0,05 tadi. Alfa itu kan adalah kesalahan tipe 1, yaitu peluang kita menolak H0 jika H0 itu benar. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi peluang tolak H0 atau daerah kritisnya. Tadi sudah kita dapat bahwa daerah kritisnya adalah X lebih dari sama dengan 1 per 2K. Kita masukkan peluang X lebih dari sama dengan 1 per 2K dengan syarat H0 is true atau H0-nya adalah benar. Tadi diketahui di soal juga H0 itu theta sama dengan 1, sama dengan 0,05. Nah, di sini untuk mencari nilai dari 1 per 2K-nya kita menggunakan integral. Karena di sini adalah X lebih dari sama dengan 1 per 2K, maka batas-batas nilai integralnya adalah 1
per 2K hingga 1, karena nilai peluang yang paling besar itu adalah 1. Dicari integral dari 1dx. Nah, 1dx ini dapat dari mana? 1dx ini adalah nilai dari PDF tadi, di mana theta 0 itu sudah kita substitusikan 1. Nah, tadi kan didapat nilainya 1 ya. Nah, lalu kita integralkan dari 1dx sama dengan 0,05. Integral dari 1dx itu adalah x. Nah, sudah dapat x, langsung kita substitusi batas atas dan batas bawah dari integralnya, sehingga didapat 1 dikurangi 1 per 2K itu sama dengan 0,05. Kemudian kita pindah ruas hingga diperoleh nilai 1 per 2K-nya itu adalah 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. Nah, di sini barulah kita peroleh hasil akhirnya, the most powerful test-nya atau daerah kritis atau daerah tolak kanalnya adalah jika X lebih dari sama dengan 1 per 2K atau X lebih dari sama dengan 0,95. Baik, selanjutnya adalah soal untuk poin B. Di sini soalnya adalah kita diminta untuk mencari power of the test berdasarkan poin A untuk theta sama dengan 2. Nah, power of the test ini rumusnya adalah 1 min beta. Nah, 1 min beta ini merupakan peluang kita menolak H0, padahal H0 itu salah. Nah, langsung saja di sini rumusnya adalah peluang X lebih dari sama dengan 1 per 2K dengan syarat theta sama dengan 2, seperti yang diminta pada soal tadi ya untuk poin B. Kemudian di sini sama dengan P, peluang X lebih dari sama dengan 0,95 dengan syarat theta sama dengan 2. 0,95 ini tadi adalah nilai dari 1 per 2K, seperti yang sudah kita dapat dari soal yang ada di poin A. Lanjut, kemudian untuk mencari nilai dari persamaan ini, maka kita mencarinya dengan integral. Nah, dengan integral dengan batasnya adalah 0,95 sampai 1 integral dari 2x dx. Nah, 2x dx-nya dapat dari mana? 2x dx ini adalah substitusi nilai theta 1 ke dalam persamaan PDF-nya tadi. Nah, seperti yang ada di sini kan nilai theta 1 itu sama dengan 2. Kita masukkan 2 dikali x pangkat 2 min 1, nanti hasilnya 2x. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut langsung saja kita integralkan 2x dx, itu hasilnya adalah x kuadrat, karena 2 dikali setengah x kuadrat. 2 dikali setengah hasilnya adalah 1 dikali x kuadrat, tetap x kuadrat. Kemudian x kuadratnya tadi langsung saja kita substitusikan batas-batas integralnya. 1 dikuadratkan nilainya tetap 1 dikurangi 0,95 kuadrat. Nah, setelah dihitung nanti diperoleh hasil akhirnya adalah 0,0975. Oleh karena itu untuk hasil akhirnya kita peroleh the required power of the test-nya adalah 0,0975. Selanjutnya, soal yang kedua terkait NP test, diduga X mempunyai fungsi kepadatan atau BDF fx, theta sama dengan 1 plus theta dikali x pangkat theta untuk x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 dan 0 untuk nilai x yang lainnya. Berdasarkan nilai observasi tunggal dari x, carilah daerah kritis uji paling kuasa atau most powerful test dengan alfa sama dengan 0,1 untuk uji hipotesis H0 theta sama dengan 1 dan H1 atau hipotesis alternatif theta sama dengan 2. Dengan menggunakan teorema Niemann-Pearson, bentuk dari daerah kritisnya adalah C sama dengan himpunan titik-titik daerah kritis di mana X elemen bilangan real dengan syarat L theta 0,x per L theta 1,x kurang dari sama dengan C. L theta 0,x per L theta 1,x adalah sigma perkalian dari PDF yang sudah diketahui di soal. Nah, karena ini merupakan observasi tunggal, maka hasil dari sigma perkaliannya yaitu nilai dari PDF-nya sendiri. Dan lalu kita menyesuaikan untuk parameter tetanya menjadi theta 0 dan theta 1 seperti yang ada di rumus. Selanjutnya, X elemen bilangan real dengan syarat kita masukkan PDF-nya sesuai yang sudah diketahui soal 1 plus theta dikali X pangkat theta
per 1 plus theta 1 dikali X pangkat theta 1 kurang dari sama dengan C. Lalu kita substitusikan untuk nilai theta 0 dan theta 1-nya yaitu 1 dan 2 seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Maka menjadi 2X per 3X kuadrat. 1 ditambah 1 dikali X pangkat 1 menjadi 2X. 1 plus 2 dikali X pangkat 2. Jadinya 3X kuadrat. Kurang dari sama dengan C. Selanjutnya kita sederhanakan dan pindah ruas. Jadi X elemen bilangan real dengan syarat 1 per X kurang dari sama dengan 3 per 2D. Lalu kita pindah ruas menjadi X elemen bilangan real dengan syarat X lebih besar sama dengan C bintang, di mana C bintang ini sama dengan 2 per 3C. Kita misalkan menjadi C bintang, di mana C bintang adalah konstan. Oleh karena itu bentuk dari most powerful testnya adalah tolak H0 jika X lebih besar sama dengan C bintang atau 2 per 3C. Karena tingkat signifikansi uji adalah alfa sama dengan 0,1, maka nilai konstan C bintang dapat dicari dengan cara seperti berikut. Nah, alfa adalah tingkat kesalahan 1, di mana peluang tolak H0 jika H0 itu benar. Maka diperoleh seperti berikut, 0,1 sama dengan alfa. Alfa adalah peluang tolak H0 jika H0 itu benar. Nah, untuk peluang tolak H0 ini adalah data kritis yang sudah didapat sebelumnya, yaitu X lebih besar sama dengan C bintang dengan syarat theta sama dengan 1, yaitu H0 tadi nilai tetanya adalah 1. Nah, untuk C bintang bisa kita cari dengan menggunakan integral, dengan batas-batas integral, batas bawahnya C bintang dan untuk batas atasnya 1, karena nilai maksimal dari sebuah peluang adalah 1. Jadi 2X dx. Nah, 2X dx ini kita peroleh dari PDF theta 0 yang sudah kita substitusikan 1, yaitu hasilnya 2X. Seperti berikut. Nah, integral dari 2X adalah X kuadrat. Lalu di sini kita substitusikan untuk batas bawah dan batas atasnya menjadi 1 min C bintang kuadrat. Maka diperoleh C bintang kuadrat, kita pindah ruas, sama dengan 1 min 0,1, yaitu 0,9. Maka C bintangnya yaitu akar dari 0,9. Karena C dalam teorema Neyman-Pearson nilainya adalah positif, maka diperoleh secara kritis untuk the most powerful testnya adalah tolak H0 jika X lebih besar sama dengan akar 0,9. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.